Ya kalau memang dapat yang lebih murah dan original itu berarti kan keberuntungan. Hai guys, balik lagi sama Nidia nih. Kayak yang udah kalian lihat di awal, Nidia kali ini mau ngebahas salah satu motor klasik dari BSA, yang di BSA Gold Star Clubman tahun 1954. Walaupun keberadaannya terbilang langka di Indonesia, motor balap klasik ini terkadang masih terlihat warawiri loh di aspal tanah air. Nanti kita akan ngobrol nih sama salah satu pemiliknya, tapi sabar dulu ya. Untuk memulai cerita, Nidia mau ngajak kalian balik ke tahun 1937, di mana asal muasal nama Gold Star terlahir. Penamaan model Gold Star sendiri lahir setelah pembalap Walter Leslie atau yang lebih dikenal dengan nama Wal Handley, putra dari pasangan John Thomas Handley dan Clara Handley ini, berhasil mendapatkan Brooklyn Gold Star Award, sebuah penghargaan bagi para pembalap yang berhasil memacu tunggangannya melebihi kecepatan rata-rata di atas 100 miles per hour. Dalam perlombaan 3 putaran itu, lap tercepatnya adalah 107,5 miles per hour. Kala itu, Wal Handley mengendarai BSA Empire Star yang mengusung mesin 500cc satu silinder. Tentu saja hal ini membawa kebanggaan tersendiri untuk BSA, hingga akhirnya nama Gold Star dipakai pada motor-motor BSA model terbaru. Model pertama yang mengusung nama Gold Star adalah BSA M24 yang dirakit tahun 1938. Di era 1930 sampai 1940-an, BSA semakin dikenal sebagai motor dengan mesin yang kencang dan bertenaga. Motor-motornya kerap digunakan oleh pembalap amatir atau clubman untuk balap. Sebut saja balapan yang paling bergengsi pada masanya, Isles of Man TT. Pada masanya motor-motor klasik dari BSA, Norton sampai Velocette adalah rajanya. BSA Gold Star merupakan salah satu produksi motor tercepat pada saat itu. Namun produksinya berhenti di tahun 1939 karena Perang Dunia Kedua. Sejak meledaknya Perang Dunia, BSA mulai fokus memproduksi motor keperluan perang. Ini loh tipe motor BSA yang dipakai perang, tipenya M20 dan M21. Kadang untuk kebutuhan akomodasi, beberapa M20 dan M21 ini dilengkapi dengan Sespa. Setelah perang usai, model BSA terbaru pun mulai berbunculan. Sebut saja BSA Gold Star B32 350cc yang meluncur di tahun 1948. Atau BSA Gold Star B34 500cc di tahun 1949. Masuk ke era tahun 50-an, Gold Star muncul dengan seri BB, yaitu ada BB32 dan BB34 yang rilis di tahun 53. Sementara setahun berselang, tepatnya pada tahun 54, Gold Star meluncur lagi dengan seri CB, yaitu CB32 dan CB34. Lalu di tahun 1956, lahir BSA Gold Star seri DBD34. Dan sebenarnya masih banyak lagi model Gold Star lainnya. Ntar kalau dia bahas semua makin panjang ceritanya. Guys, ini loh salah satu pemilik Gold Star Clubman tahun 1954 yang dia bilang tadi. Halo, nama gue Eran. Awal pertama gue punya motor tua itu ya Norton. Gue suka sama motor Inggris keluaran Norton gitu. Tapi mulai kemari gue menambah koleksi gue, ada BSA Gold Star Clubman tahun 54. BSA Gold Star itu dia ada beberapa tipe, ada yang 350cc, 400cc dan 500cc. Bahkan ada yang tipe twin itu 650cc. Kebetulan Gold Star Clubman kita ini tahun 1954 CB32 dan bukan 350cc tapi 400cc. Kata Om Eran, dia dapat motor ini dari Museum Sentul yang sekarang sudah tutup. Motor ini sudah dipajang di sana selama 7 tahun dan kondisi motor ini masih orisinil semua loh guys. Jadi selama ini hanya jadi pajangan aja di Museum Sentul itu. Sampai pada akhirnya museumnya mau tutup, motor dan mobil-mobil di Museum Sentul itu dijual gitu. Waktu itu saya ngambil ada Harley KH 2 unit, BSA Gold Star, sama terakhir itu yang Harley Davidson RL tahun 34. Kebetulan BSA Gold Star ini selama ini kan jadi motor pajangan. Jadi waktu kita dapat ya paling kita hanya menghidupkan saja gitu, ganti oli mesin, terus kita kuras tangki gitu. Nyala, normal gitu. Jadi nggak ada yang diutak-atik. Dan kebetulan kondisi si Gold Star ini unrestore, original cat. Nggak begitu banyak PR sih, karena memang kita dapatnya juga bukan motor bahan.
Itu enaknya kalau kita dapat motor yang original, standar, nggak banyak yang harus kita restorasi. Beruntung ya Om Eran dapat motor klasik yang masih orisinal banget. Nih dia jadi iri deh. Tapi tentang motor ini nih, BSA Gold Star Clubman ini adalah motor yang speknya balap banget loh. Kelihatan dari penggunaan mesin, karburator, hingga gearboxnya. Gearbox yang dipakai di motor kepunyaan Om Eran ini, kalau anak-anak motor klasik sih nyebutnya gearbox babi, karena mirip bentuk moncong babi. Nah, tapi yang menarik, posisi gearbox ini di kanan loh, jadi tuas perpindahan giginya pun pasti di kanan. Sementara rem disimpan di sebelah kiri. Nah, ala-ala motor balap juga, motor ini pakai stang model clip-on. Dan banyak banget nih perintilan di area stangnya. Dari mulai handle ram, kopling, steering damper sampai ada tuas untuk pengaturan naver. Klasik banget ya. Jadi gini, BSA Gold Star itu diciptakan sebenarnya bukan untuk harian ya. Jadi memang tadi awalnya itu dia diciptakan sebagai motor balap. Jadi ada tipe Clubman yang stangnya itu dia stang patah gitu. Dia memang buat kompetisi. Ini motor nggak enak buat dipakai pelan. Jadi memang standarnya itu memang standar kencang gitu. Dan posisi badan juga bungkuk kan gitu. Kalau belum terbiasa ya agak pegal juga sih badan. Jadi untuk di kalangan anak-anak motor Inggris itu salah satu impian kita itu yang memiliki BSA Gold Star, apalagi Clubman gitu. Iya, ini pas nih dia tanya-tanya, ternyata semua fungsinya masih berjalan sangat normal loh. Jadi untuk menyalakan motor ini juga nggak terlalu PR. Terus di area stang ini, instrumen klasternya masih lengkap banget. Dari mulai speedometer sampai tachometer. Ini nih dia lihat ternyata instrumen klasternya ini digarap sama Smith. Keren. Tapi di sini ada yang bolong nih. Ini harusnya tempat buat ampermeter. Belum kepasang sama Om Eran. Kalau untuk urusan kaki-kaki, khas motor balap pada masanya. Biasanya Gold Star ini pakai pelek jari-jari dengan tromol payung. Peleknya ini ukuran 19 inci. Lalu untuk suspensinya, di depan dia pakai shock teleskopik dan belakang pun senada. Naik lagi ke atas, kita lihat tampak depannya klasik banget. Lampu depannya model membulat dan gak terlalu besar. Bingkainya dibuat warna chrome gitu, senada sama bagian tangki dan spakbor. Kalau ngomongin tangki, ini nih yang keren. Karena ini semua masih part ori, jadi tutup tangkinya pun masih klasik banget. Kelupaan tadi, Gold Star Clubman ini pastinya karena motor yang peruntukannya untuk balap ya. Jadinya punya mesin yang bertenaga banget loh. Mesinnya ini 400 cc dan yang menarik kalau biasa itu biasanya di bagian head ada menaranya. Tapi kalau Gold Star ini polos aja, hanya ada kisi-kisi atau sirip untuk membantu pendinginan mesin. Nah, yang menarik dari motor Inggris BSA ini nih, yaitu pada posisi tuas perpindahan giginya nih. Awas, jangan sampai salah injek loh. Ya awal-awal ya memang kagok juga, karena kan rem kaki di kiri, persneling kaki di kanan. Dan ada beberapa tuas yang di stang itu juga ada klepter, ada nahpur, ada cup, yang mesti dibiasakan lah. Tapi kan semakin lama kita pakai, akhirnya terbiasa juga. Untuk BSA Gold Star ini di Indonesia sendiri menurut Om Eran gak banyak kolektor yang punya. Tapi katanya sih ada beberapa doang di Jakarta. Kalau di Jakarta gak lebih dari 5 unit setahu saya. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada sekitar belasan unit ada. Nah, sepengetahuan Nidya, motor-motor BSA ini masuk ke Indonesia awalnya untuk keperluan perang. Kayak yang tadi Nidya bilang, ada BSA M20 dan M21. Untuk model-model BSA lainnya yang bukan kebutuhan untuk perang pun ternyata cukup banyak dimiliki oleh kalangan sipil di Indonesia. Bahkan yang menarik, di kota Siantar, Sumatera Utara, motor-motor BSA yang dulu banyak beredar dan terbengkalai dimanfaatkan sebagai kendaraan umum, yaitu becak motor. No. Nah, terakhir nih, kita mau nanya pendapat Om Eran. Kira-kira apa sih tips untuk menemukan BSA atau mau menjadi kolektor motor klasik? Ya kalau tips untuk membeli motor tua itu ya apalagi motor Inggris, misalnya BSA atau Norton atau yang lain tuh, ya kita harus mengajak teman kita yang sudah berpengalaman juga gitu, yang ngerti dengan detail motor. Jadi kita pun nggak kecemplung gitu, karena kebanyakan motor tua atau motor Inggris yang beredar di Indonesia ini banyak yang sudah kanibalan, terus nomor rangka nomor mesinnya sudah diketik ulang. Jadi memang harus membawa teman yang lebih berpengalaman lah, jadi supaya nggak
kita kecebur. Udah denger kan cerita dari Om Eran ini? Dia punya banyak motor-motor klasik loh. Hafiz sudah pernah grebek garasinya tuh. Kalian udah nonton belum videonya? Kalau belum, nonton ya. Anyway, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu. Ciao Bella!